Halo semua, perkenalkan nama saya Hercules Sanipar dengan NIM 6211419075 dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Peragaan, Fakultas Ilmu Peragaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil topik saya, yaitu olahraga karate. Siapa yang tidak mengenal olahraga karate yang berasal dari negeri matahari, yaitu negara Jepang. Karate memiliki arti tersendiri, yaitu kara yang berarti kosong dan te yang berarti tangan. Olahraga karate adalah olahraga bela diri berasal dari Jepang yang menggunakan tangan dan kaki sebagai alat untuk melepaskan kekuatan pukulan, serangan dan tendangan. Karate selain sebagai olahraga tempur yang menyelenggarakan, juga dapat melatih mental agar berani dan kuat. Rata-rata masyarakat di seluruh dunia mengetahui bahwa karate berasal dari negara Jepang. Tapi yang perlu Anda tahu, sebenarnya Jepang hanya mengembangkan sebuah bela diri dari Cina. Pada awalnya sekitar abad ke-15 sebelum Masehi di Pulau Okinawa yang pada saat itu sedang dijajah oleh Jepang. Kemudian Jepang membuat peraturan bahwa penduduk Okinawa tidak boleh ada yang memiliki senjata apapun. Lalu seseorang pedagang dari Cina mengajarkan bela diri yang bernama tangan Cina dan tote kepada penduduk Okinawa secara diam-diam tanpa dikasih tahu kepada tentara atau penjajah dari Jepang. Okinawa Gichi Funakoshi adalah guru besar dari Okinawa yang mengubah nama menjadi WKF atau World Karate Federation pada 10 Oktober 1970 untuk mengatur semua masalah karate di dunia. Di dalam karate ada beberapa teknik bermain karate. Yang pertama itu teknik dasar karate, yaitu kuda-kuda. Kuda-kuda atau dachi adalah gerakan dasar untuk melakukan gerakan karate. Untuk melakukan pukulan tentunya ada kuda-kuda. Gerakan kuda-kuda ada berbagai macam bentuk kuda-kuda: hachiji, dachi, kokusu, dan berbagai lainnya. Yang kedua, teknik pukulan. Memukul adalah hal yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik pukulan atau serangan dengan lengan, tangan, siku. Di dalam karate ada dua jenis, yaitu pukulan isuki dan uchi atau sentakan dan hentakan. Yang pertama, suki. Pada umumnya istilah pukulan digunakan untuk teknik pukulan yang lurus ke depan walaupun terdapat jenis lainnya. Bila lawan berada langsung di depan, lengan disodok lurus ke depan dan sasaran dipukul dengan buku, jari-jari, dan kepala depan. Pada waktu melepaskan pukulan, lengan yang memukul diputar ke arah dalam. Berdasarkan arah sasaran, maka pukulan ini dibedakan menjadi 3, yaitu Jaden Cholujuki atau pukulan lurus ke atas, Chudon Choku Juki atau lurus ke tengah, dan Jaden Choku Juki atau pukulan lurus ke bawah. Yang kedua, sentakan atau uchi. Dalam teknik pukulan, siku pada umumnya diluruskan dan lengan dapat direntangkan. Pada teknik sentakan uchi, dengan tangan dapat dilakukan dengan posisi siku, yang tangan dapat dilakukan dengan posisi bengkok seperti ini maupun posisi sikut lurus. Sentakan atau uchi dibedakan menjadi 2, yaitu uraken uchi atau sentakan punggung kepalan, atau ketsui chuchi atau sentakan kepala palu, dan hiji ate atau hentakan siku. Yang ketiga, teknik tendangan. Faktor-faktor pokok teknik tendangan dalam karate adalah sebagai berikut. Ada beberapa hal. Pertama, angkat lutut dari kaki
akan menendang setinggi mungkin dan sedekat mungkin ke dada. Lalu akan menekukan penuh, kemudian pindahkan berat kaki ke pinggul. Lentingan, tekukan dan lurusan lutut terdapat dua cara dalam menendang. Yang pertama itu menggunakan daya pegas lutut yang dilentingkan sepenuhnya. Dan yang kedua dengan meluruskan kekuatan kuat lutut kaki yang ditekuk sampai gerakan menyodok. Yang keempat, teknik tangkisan. Teknik tangkisan pada bela diri karate dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di samping itu dapat pula dilakukan dengan menggunakan alat atau anggota tubuh yang ada, misalnya tangan atau lengan dan kaki atau tungkai. Pada dasarnya tangkisan harus dilakukan pada saat lawan mulai menyerang. Oleh karena itu, sangat perlu mempersiapkan lebih dahulu adanya serangan. Karena terbatasnya tempat yang tersedia, maka tangkisan yang dikemukakan di sini hanyalah tangkisan yang menggunakan lengan atau tangan saja. Ada beberapa pokok tangkisan. Yang pertama, Giden Barai. Sapuan bagian bawah mempunyai kegunaan ganda, yaitu sebagai tangkisan dasar dan sebagai salah satu jenis kesiagaan dalam latihan dasar. Yang kedua, Jurena Gyuke. Tangkisan dasar yang digunakan untuk melumpuhkan serangan ke bagian atas ulu hati dan kepala. Tangkisan kuat ke atas dengan menggunakan dengan bagian luar dan tangan depan. Yang ketiga, Juden Udeuke. Juden Udeuke Sotoke adalah tangkisan yang digunakan untuk melumpuhkan serangan pukulan yang datang ke dada atau muka. Belokkan tangan lawan ke samping, tangan dengan sisi luar dan mengatakan pergelangan tangan. Ketiga, teknik bantingan. Tidak hanya kuda-kuda, pukulan, tendangan, namun di karate ada juga teknik bantingan. Tangkisan yang dipelajari dalam karate tetapi bantingan atau yang juga disebut dengan nagewaza juga. Teknik ini digunakan pada saat lawan berada dekat area kita. Beberapa teknik dibanting antara lain Tumikiri, Udewa, Tsubakagashi, dan Urushigeri. Ada beberapa prinsip dari teknik karate. Prinsip dari teknik karate adalah keharmonisan dari gerak tubuh dan pikiran yang memadukan unsur, yaitu bentuk yang benar, kekuatan, kecepatan, waktu yang tepat. Teknik dilakukan dengan penuh kesadaran dan selamiah mungkin. Pengaturan napas yang tepat menggunakan prinsip gerak di dalam ilmu fisika, yaitu aksi dan reaksi, serta memanfaatkan momen putar daripada punggul di mana pusat kekuatannya berasal dari hara atau bawah perut, sehingga menghasilkan suatu ledakan teknik yang dinamakan kime. Ada juga beberapa peraturan karate. Yang pertama itu menyediakan matras pertandingan. Dalam pertandingan karate harus menggunakan bahan yang elastis seperti matras, dan luas plus luar matras itu yaitu 10 x 10 meter. Dengan area warna putih adalah tempat para karateka bertarung, warna biru adalah garis jogai, dan warna merah adalah area di mana juri menilai. Papan di dalam karate juga ada memiliki papan nilai. Seluruh kesalahan yang dinyatakan wasit kepada karateka akan dicatat di papan nilai tersebut. Yang ketiga, juri. Juri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu tatami manajer, pengawas pertandingan. Susin, orang yang memimpin pertandingan. Fukusin, bertugas membantu wasit dalam mengambil keputusan atau mengambil poin-poin dalam bertanding. Yang keempat, kansa, bertugas memeriksa kelengkapan karateka seperti hand protector, dan yang lain-lain. Yang kemudian selanjutnya administrasi pertandingan.
Dalam karateka harus memiliki administrasi pertandingan seperti berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Petugas yang mengatur jadwal memanggil karateka. Yang berikutnya medis. Jika karateka mengalami cedera saat bertanding, maka tim medis yang akan membantu untuk bisa sembuh secara maksimal. Peralatan karateka. Dalam bertanding, keselamatan sangat diutamakan agar tidak mungkin siapapun jika terjadi sesuatu. Alat-alatnya yaitu body protector sebagai pelindung badan, face mask sebagai pelindung kepala, shin guard sebagai pelindung tulang kering, hand protect sebagai pelindung tangan, gum shield sebagai pelindung gigi. Manfaat bela diri karate. Yang pertama itu membuat jantung lebih sehat. Dengan melakukan karate akan meningkatkan kinerja sistem peredaran darah yang bisa menyehatkan jantung. Yang kedua, menurunkan berat badan. Penelitian mendapatkan sebuah fakta bahwa berlatih karate selama 1 jam dapat membakar 500 kalori. Yang ketiga, menambah tingkat refleks. Jika seorang melakukan olahraga bela diri karate, akan lebih meningkatkan kecepatan reaksi Anda jika terjadi suatu secara mendadak. Yang keempat, dapat melindungi diri dari orang lain atau dapat melindungi diri dari bahaya-bahaya yang akan menimpa kita seperti perampokan, begal, dan lain sebagainya. Mempelajari karate bisa melindungi Anda serta di sekitar dari tindakan kriminal. Tapi ini dilakukan jika kondisi saat itu memang benar-benar darurat. Yang kelima, meningkatkan kesabaran. Dalam bela diri karate, Anda diajarkan untuk selalu sabar. Yang dimana kita harus mengontrol emosi kita agar tidak selalu melakukan perkelahian karena kita seorang karate. Demikianlah presentasi tentang materi olahraga bela diri karate yang meliputi pengertian sejarah, peraturan, manfaatnya, dan sekian dan terima kasih.